Halo guys, selamat datang di channel gua Omon Saham. Di video kali ini kita akan bahas saham ITMG ya guys ya. Saham ITMG ini ada aksi korporasi, yaitu dia mau melakukan buyback ya. Nanti keputusan buyback ini akan dimintakan persetujuan ya kepada pemegang saham itu lewat RUPS tanggal 3 November 2025. Ya, nanti apa yang akan terjadi setelah buyback ya, tentunya kita akan bahas di video ini ya guys ya. Nah guys, tapi sebelum lanjut guys ya, gua infoin ke kalian bahwa channel Bang Omon sudah mengaktifkan menu gabung ya guys ya. Kalian bisa bergabung menjadi supporter Bang Omon dengan 10.000 saja sebulan ya guys ya. Atau kalian ingin belajar saham lebih intens, kalian gabung ke belajar intens dengan biaya hanya gocap saja sebulan ya guys ya. Itu sudah dapat ilmu-ilmu rahasia tentang saham. Ya oke guys, kita akan lanjut. Jadi ITMG ini mengumumkan ya ke publik bahwa dia akan melakukan buyback 10% ya dari total modal disetor dengan dana itu 2,49 triliun ya guys ya. Nanti kita akan hitung berapa EPS dari ITMG nanti setelah terjadinya buyback ya. Nah ini akan diputuskan di RUPS luar biasa ya, Senin 3 November ya. Ini juga belum ada informasi ya ITMG ini memberikan dividen interim ya guys ya. Biasanya dia melakukan pemberian dividen interim itu di sekitar September Oktober ya, paling lambat November, tapi ini tidak ada tanda-tanda. Kemungkinan duitnya itu akan dipakai untuk melakukan buyback ini ya guys ya. Mungkin buat kalian yang memegang ITMG ya mungkin akan sedikit harus gigit jari ya guys ya, karena mungkin tidak akan ada dividen interim untuk akhir tahun 2025 ini ya. Tapi itu tentunya hanya prediksi Bang Omon aja ya. Bisa jadi juga di RUPS nanti dia akan membagikan dividen ya di RUPS luar biasanya nanti gitu ya. Cuman gue belum tahu agenda dari RUPS LB ini, apakah ada agenda untuk interim atau memang hanya fokus ke persetujuan pembelian kembali saham alias buyback. Oke, kita lihat-lihat dulu ya guys ya. Nah ini guys, ITMG ini harganya naik turun ya sesuai dengan harga batu bara. Kalau kita perhatikan ini ya guys ya, ini salah satu resiko terbesarnya kita investasi di perusahaan batu bara itu ini ya guys ya. Jadi harganya ini naik turun ya. Naik turun sesuai dengan harga batu bara. Ketika harga batu baranya bagus, ya harga sahamnya juga naik tinggi karena dividen yang dibagikan juga tinggi banget ya guys ya. Ketika saham-saham batu bara ini lagi hype gitu guys ya, lagi bagus, itu dividen yang dibagikan juga tinggi banget ya. Ya kalau lihat, kita perhatikan pola grafiknya mirip dengan pola harga batu bara ya guys ya. 2022 itu puncak harga batu bara, ITMG pun demikian ya, sampai di atas 40.000 ya, itu ketika harga batubara lagi bagus ya guys ya. Ketika harga batubara loyo seperti sekarang ini ya, harga dari saham ITMG ini juga ikutan segitu-segitu aja ya guys ya, sideways ya, tidak ada sentimen yang mengangkat harga sahamnya gitu loh guys ya. Nah guys, kinerjanya juga untuk tahun 2025 ini ya sesuai dengan harga batubara ya. Untuk Q1 itu sebenarnya agak bagus, tapi Q2-nya loyo sekali ya, dari 900 ke 380. Nah ini di Q3 dan Q4 mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ada perbaikan yang signifikan ya guys ya. Karena memang biasanya Q3 dan Q4 ini negara-negara yang 4 musim itu mulai musim dingin ya, batubara permintaannya agak naik gitu loh guys ya. Jadi TMG ini 2021 itu untungnya cuman per lembar cuman 6.000 ya. 2022 itu 15.000, 2023 itu 6.000 ya, 2024 itu 5.000
ya. Jadi memang tertingginya tuh di 2022 ya. Bahkan dividen yang dibagikan untuk 2022 itu dia 10.500 ya. Ini gede banget ya guys ya. Kalau harga saat ini sudah separuh dari harga ITMG ya guys ya. Jadi 50% dividennya itu kalau kalian dapat dividen tahun 2022 dan kalian beli di harga sekarang ya. Untuk PE juga lumayan murah ya. Untuk PE TTM itu 4,6. Tapi kalau PE annualized ini maksudnya kalau Q1 dan Q2 2025 ini terulang di Q3 dan Q4 ya, itu dia PE-nya cuman 8,4 ya guys ya. Nah, kalian kalau suka dividen ya, ITMG ini rajin banget ya guys ya bagi dividen ya. Dari 2020 sebenarnya ini dari 2008 juga bagi dividen ya. 2008 itu selalu bagi dividen. Dari 2008 setahun itu suka membagikan 2 kali ya. Tapi untuk tahun ini yang tidak ada kelihatan sinyal-sinyal ya guys ya. Biasanya September ini sudah bagi ya. September, November ya paling lambat ya. Ya mudah-mudahan nanti November dia akan membagikan interim ya. Meskipun dia sedang merencanakan aksi ini ya, buyback ya. Meskipun ada aksi buyback 2,49 triliun, ini duitnya ini pakai duit kasnya dia soalnya ya guys ya. Jadi dia tidak melakukan buyback dari utang, tapi dia pakai duitnya dia sendiri gitu loh guys ya, 2,49 triliun. Nah, ini khawatirnya kita duitnya yang harusnya untuk dividen dipakai untuk buyback gitu ya guys ya. Tapi ya kalian kalau holdernya ITMG ya berdoa saja, mudah-mudahan masih tetap bagi interim ya guys ya. Nah guys, kita akan hitung ya guys ya efek buyback dari ITMG ini seperti apa ya. Nah, ITMG itu akan melakukan buyback 2,4 triliun ya, 2,49 triliun pakai asumsi harga sekarang itu 22.300 ya. Saham beredar itu 1,13 miliar ya. EPS itu 4,78 ya guys ya per lembar. Setelah buybacknya, saham yang akan dibeli oleh ITMG itu sebesar 111 juta ya, 111 juta lembar. Jadi pengurangan saham yang beredar itu adalah 9,85% ya guys ya. EPS sebelum buyback itu 4,73, 4743 ya, 4743, tapi nanti setelah buyback itu akan naik 11% ya, menjadi 5.261 ya. Nah guys, PE-nya kalau sebelum buyback PE TTM itu 4,72, nanti kalau setelah buyback itu menjadi 4,25 ya. Jadi lebih murah ya harganya, itu jadi valuasinya lebih murah gitu loh guys ya si ITMG ini. Jadi harga sekarang itu menjadi secara PE price earning itu menjadi 4,25. Kalau sebelum buyback itu 4,72. Apalagi konsekuensinya ya kalau PE-nya lebih turun ya, EPS-nya itu naik ya dari 4.700 menjadi 5.000 tanpa perubahan laba ya. Tanpa laba berubah pun karena saham beredarnya berkurang, ya earning per share-nya otomatis naik ya. Itu potensi dividennya tentunya lebih besar ya. Tapi disclaimer on ya guys ya, tentunya dengan kinerjanya yang menurun ya, meskipun ada aksi buyback EPS-nya naik, tapi naiknya itu versus sebelum buyback ya guys ya, bukan versus sebelum 2025 ya. Jadi dengan efek buyback ya itu bisa berpotensi naik menjadi 5.200 ya, dari laba 4.000-an per lembar, dengan EPS ya, maksud gue EPS per lembar itu dari 4.000-an naik ke 5.200 ya, kemungkinan dividen untuk tahun depan itu akan seperti 2024 ya guys ya, 3.473 ya guys ya. Karena secara EPS itu menjadi lebih baik dengan kinerja yang sebenarnya sama ya, karena efek dari buyback itu seperti itu ya guys ya. Jadi
saham beredarnya itu jadi berkurang ya. Saham beredar berkurang berubah menjadi saham treasury ya. Nah, seperti yang lo ketahui ya, saham treasury ini tidak berhak mendapatkan dividen ya guys ya, tidak dihitung gitu loh guys ya dividennya. Jadi konsekuensi dari buyback yang dilakukan si ITMG, maka kedepannya ada peluang ya, ada peluang ITMG ini akan memberikan dividen yang sama ya dengan tahun 2024 ini, meskipun kinerjanya sebenarnya sedang memburuk gitu loh guys ya. Ya mungkin kayak gitu ya guys ya. Jadi kalian yang kesimpulannya dari video ini, aksi buyback yang dilakukan ITMG akan meningkatkan EPS dari ITMG itu sendiri sebesar dari 4.000 menjadi 5.200 ya, tanpa ada penambahan atau tanpa ada perbaikan kinerja. Nah, buat kalian yang suka dividen, ITMG ini merupakan salah satu saham yang cukup menarik ya guys ya untuk kita investasi gitu guys ya. Karena memang si ITMG ini cukup rajin ya guys ya bagi dividen. Ya, ini guys ya, cukup jumbo-jumbo ya dividen ITMG ini. Dari 2009 juga sudah bagi dividen. Rajin sekali bagi, selalu rata-rata bagi 2 kali ya, interim final ya. Terbesarnya itu dividennya di ini ya guys ya, interim 4.000, final 6.000 ya. Total di 10.000 lebih ya. Jadi kalau kalian suka dividen ya, merupakan saham yang cukup menarik ya untuk dikoleksi ya si ITMG ini. Oke guys, mungkin kayak gitu dulu omongan kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam.